Halo semuanya, kembali lagi di channel Like Level. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai analisa saham BNGA atau Bank CMB Niaga. Ini sesuai dengan request dari beberapa penonton di video kami yang sebelumnya. Seperti biasa, nanti isi dari video ini akan membahas sedikit company profile, fundamental analysis, kelayakan perusahaan dan harga saham, kemudian dari sisi seasonality, itu bulan terbaik untuk beli saham, dari sisi bandarmologi, apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi, terakhir dari sisi technical, itu range pergerakan harga dan likuiditas sahamnya. Nah, kita akan langsung masuk aja ke company profile ya. PT CMB Niaga ini ya sesuai dengan namanya bank ya. Kegiatannya ya menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Ini sudah berdiri sejak 26 September 1955 atau sudah 67 tahun berjalan dan memiliki dua anak perusahaan. Komposisi pemegang sahamnya dikuasai oleh CMB Group itu 91,48%, masyarakat hanya 7,74%, dan ini pun dipecah lagi ke institusi asing menguasai di 3,12%, institusi lokal 2,14%, dan masyarakat ini individu lokal hanya 2,44%. Individu asing hanya 0,04%, ya jadi kecil di individu lokalnya. Listing di bursa 89 dengan total dananya 62,5 miliar, sudah cukup lama ya. Pemegang saham terakhir update di akhir Juli itu ada 27.100 investor. Saldo labanya 30,8 triliun di kuartal 2 2022. Nah, kita akan masuk ke fundamental analisis atau yang pertama biasa kita akan membahas dari sisi performance perusahaan dari income statement-nya. Kalau kita cek ya, dari 2009 ini grafik pendapatannya selalu naik sampai 2015. Kemudian ini stagnan, bahkan cenderung turun di 3 tahun terakhir ya. Terakhir 18,86 triliun dan dengan laba bersihnya 4,09 triliun atau 21,68%. Ini cukup tinggi ya. Nah, ada yang anomali di sini teman-teman ya. Tahun 2015 ini adalah pendapatan tertingginya CMB Niaga ya dari 2009 sampai 2021, namun laba bersihnya justru paling rendah. Nanti kita akan cek ini kenapa ya. Kemudian dari kuartal 2 2022 ini sudah mengeluarkan laporan keuangannya dan membukukan pendapatan 4,68 triliun dengan profitnya 1,35 triliun atau 28,8%. Ini naik cukup tinggi ya secara persentase dari tahun 2021. Nah, kalau kita bandingkan di semester satunya, apple to apple, semester 1 ini 9,27 triliun atau turun dari semester 1 tahun sebelumnya, turun 1,59%. Namun secara laba bersihnya ini naik ya dari tahun lalu 2,13 jadi 2,56, jadi naiknya 20%, cukup banyak ya. Nah, sekarang kita akan cek ya, di tahun 2015 ini ada apa? Ya, ternyata kerugian itu dikarenakan yang pertama ada pembentukan CKPN. Jadi CKPN ini sederhananya ya, bank itu selalu mencadangkan kerugian penurunan nilai atas kreditnya atau aset yang kira-kira bermasalah gitu ya teman-teman ya. Ini naik ya dari 3,5 triliun di tahun sebelumnya menjadi 5,4 triliun, jadi naik 1,9 triliun. Ini yang menyebabkan laba bersihnya tergerus. Namun ini belum benar-benar rugi karena baru di kerugian ini hanya bersifat akuntansi saat ini ya, namun bisa menjadi real ketika nanti asetnya benar-benar yang bermasalah itu benar-benar tidak bisa ditagih atau macet ya. Namun ini hanya tahun 2015 sifatnya hanya pencadangan saja. Jadi uangnya masih ada, namun secara pembukuan dianggap sebagai kerugian. Kemudian yang kedua, di tahun yang sama, di saat CKP-nya naik, beban operasional lainnya ini juga naik. Kenapa? Karena ada pelaksanaan program Purna Karya Sukarela. Ya, ini diikuti 1.700 karyawan. Jadi ini kira-kira program pensiun dini gitu ya kira-kira. Jadi perusahaan harus membayar pesangon totalnya 571 miliar. Jadi dua ini yang menyebabkan kenapa di tahun 2015 laba bersihnya tergerus. Ya. Oke, kita akan masuk ke berikutnya yaitu dari sisi balance sheet ya. Ini kalau kita lihat dari total asetnya selalu naik setiap tahun, terakhir 310,9 triliun. Dengan pembagiannya liabilitasnya 267,8 triliun dan ekuitasnya 43,1 triliun. Dari total liabilitasnya ini kita pisahkan total simpanan nasabahnya ada 231,9 triliun. Jadi kalau kita kurangkan liabilitas dikurangkan dana nasabah itu ada 35,9 triliun. Di mana 35,9 triliun itu masih di bawah ekuitasnya. Jadi ini cukup bagus teman-teman dari sisi balance sheet.
Nah, kalau kita cek dari cash flow statement-nya, ini sebenarnya tidak memberikan informasi yang banyak kalau mengenai bank, teman-teman ya. Karena aktivitas operasi bank itu kan nggak bisa diatur ya, karena misalnya ada nasabah yang tiba-tiba menarik dananya sehingga membuat minus seperti itu ya. Jadi ini nggak memberikan informasi yang cukup berarti ya. Nanti sebagai penggantinya kita akan menganalisa rasio-rasio keuangan yang khusus untuk analisa emiten bank ya. Nah, ini adalah rasio-rasio keuangannya ya per semester 1 2022. Ada 12 rasio di sini dan ini nanti akan kami jelaskan di video terpisah ya. Jadi di sini kami hanya ingin menganalisa saja dan ya menjelaskan secara sederhana. Ya, yang pertama ini adalah KPPM 21,11% ini bagus ya karena minimal adalah 8%. Ya. Kemudian yang kedua dan ketiga ini sama. Ini adalah aset produktif yang bermasalah dibandingkan dengan total aset dan aset produktif saja. 1,98% ini termasuk sedang ya teman-teman ya, termasuk sedang. Namun di sini dia yang poin 4 CKPE-nya dia terhadap aset produktifnya cukup tinggi yaitu 5,48%. Jadi ini cukup konservatif ya, dia sudah mencadangkan 5,48% untuk kerugian. Ya, di mana NPL gross-nya itu sebenarnya hanya 3,53%. Jadi ini karena CKP-nya lebih tinggi daripada NPL gross. Jadi bagus, ini konservatif ya. NPL gross ini adalah ya kira-kira gagal bayar teman-teman ya. Kalau pinjam 100 juta yang gagal bayar 3,53% berarti ya 3,5 juta gagal bayar. Ya, kalau gross itu ya belum tentu terjadi, namun sudah hampir. Kalau net itu sudah dipotong CKPN, berarti ini sudah pasti terjadi gitu ya. Ini secara garis besar gross-nya tinggi, namun net-nya bagus di bawah 1. ROA 2,17%. Ini nggak masalah karena memang asetnya kebanyakan dari hutang ya. Kita akan lihat dari ROE-nya itu 12,78%, ini cukup tinggi di atas 10%. Net interest margin-nya 4,5% ini bagus ya untuk bank. Beban operasionalnya BOPO ya, ini 74%, bagus. Semakin rendah semakin bagus ya BOPO-nya ya. Artinya perusahaan semakin efisien dan ini kita lihat dari 2021 dia semakin efisien. Sama juga dengan cost to income ratio-nya ya. Dia semakin rendah semakin bagus dan ini dia berhasil menekan dua beban dan biaya ini teman-teman ya. Dan terakhir yang 12 ini adalah loan to deposit ratio. Ya, ini angkanya ideal teman-teman ya di 80,92%. Loan to deposit ratio itu sederhananya ya seberapa banyak dana pihak ketiga atau dana nasabah itu yang berhasil disalurkan menjadi pinjaman gitu ya. Nanti ini akan teman-teman kalau pengen tahu lebih detail mengenai 12 rasio ini nanti saya kasih linknya di video ya, tapi videonya belum dibuat, nanti tunggu. Kalau sudah dibuat akan saya lampirkan. Oke, kemudian kita akan masuk ke yang berikutnya yaitu dividen. Ya, dividen ini tidak terlalu rutin ya, namun 5 tahun terakhir mulai rutin 18, 19, 20, 21, 22 ini mulai rutin membagi dividen. Yield-nya 0,7 sampai 8,4% kalau kita ambil di harga saat ini ya 1110. Jadi lumayan nih teman-teman ya. Kemudian ini kita akan masuk ke pertanyaan fundamentalnya teman-teman ya. Ya, kami akan coba kasih pendapat kami ya secara subjektif terhadap pertanyaan ini. Teman-teman bisa saja memiliki jawaban yang berbeda. Kita tadi cek ya, apakah dari sisi kinerja itu gimana? Dari sisi kinerja itu selalu bukan profit ya. Terjadi peningkatan laba bersih meskipun pendapatan menurun. Ini di tahun 2022. Tadi menurunnya kita sudah cek di rasio, dia menurun karena berhasil melakukan efisiensi yang bagus ya. Kemudian yang berikutnya dari sisi balance sheet, tadi ekuitasnya setelah dikurangi dana pihak ketiga masih di atas dari liabilitasnya ya. Liabilitasnya setelah dikurangi dana pihak ketiga masih berada di bawah ekuitasnya sehingga ekuitasnya itu 1,2 kali dari total liabilitas setelah dipotong dana pihak ketiga. Jadi ini perusahaannya sehat dari sisi balance sheet. Kemudian kalau kita cek tadi dari rasio keuangan, dia menunjukkan permodalan yang kuat, konservatif, kemudian bisa lebih efisien di tahun 2022 ini dibanding 2021 dan seimbang dari sisi LDR-nya. Ya, jadi kesimpulannya BNGA ini memiliki fundamental yang baik. Nah, kalau sudah ketemu perusahaan yang memiliki fundamental yang baik, apakah kita langsung membeli sahamnya? Tentu tidak. Kita harus jawab dulu pertanyaan yang kedua.
apakah harga yang ditawarkan market saat ini layak untuk dibayar? Kenapa? Agar kita nggak nyangkut di perusahaan yang memiliki fundamental baik. Jadi perusahaan yang memiliki fundamental baik belum tentu nggak berarti nggak bisa nyangkut gitu teman-teman ya. Kalau kita bayarnya di harga yang mahal ya, tentu saja potensi untuk nyangkutnya lebih tinggi. Kita cek ya teman-teman ya. Ini adalah nilai book value per share BNGA dari 2009. Kalau kita lihat ini selalu naik ya, bertumbuh. Kemudian kita lihat ya, bagaimana price to book value-nya setiap tahun. Ternyata dulu ini dihargai di atas 1, Bu, ya, price to book value, tapi namun setelah 2013 selalu di bawah 1 sampai sekarang. Nah, kita cek nih teman-teman ya, kalau ada kayak gini pasti ada penyimpangan. Kenapa tadi ekuitasnya book value-nya naik terus, namun ini price to book value-nya turun terus, artinya harganya tidak menyeimbangi kenaikan book value-nya sehingga lama-lama menjadi murah. Nah, kita cek ya, kalau ini penyimpangan standard deviation-nya sekarang ada di 0,65, rata-rata 0,78. Jadi secara rata-rata ini 0,78, ini sekarang masih ada di bawah rata-rata teman-teman ya. Nah, kita akan cek ya, book value di kuartal 2 ini sekarang itu adalah 43 triliun. Ya, yang di dalam kurung ini adalah per lembar sahamnya 17-13. Harga yang ditawarkan bursa saat ini ya, itu 27,8 triliun atau 1.110 per lembar sahamnya. Dengan kata lain, kita harus membayar 0,65 kali dari modal yang ada di perusahaan saat ini. Jadi bisa dibilang ini adalah murah. Kenapa? Karena daripada kita membuat baru perusahaan yang sama persis seperti CMB Niaga ini, kita butuh uang 43 triliun, lebih baik kita beli yang sudah ada di bursa karena harganya lebih murah 35% daripada kita membuat baru. Oke. Nah, setelah kita beli nih di harga saat ini 27,8 triliun. Kita cek dong setahun terakhir berapa sih income-nya? Ternyata menghasilkan net profit 4,5 triliun. Sehingga kalau kita beli di harga 27,8 triliun, kita bayar full 100% ya, beli semua perusahaannya dan profitnya seperti ini terus tidak naik tidak turun, maka akan balik modal 6,2 tahun ya sejak kita membeli saham ini. Nah, kalau kita cek dari sisi dari sisi dividen yield-nya juga 0,7 sampai 8,0% ya, lumayan ya. Jadi ini mirip-mirip bunga tabungan sampai bunga deposito lah ya. Jadi kalau dari kami pribadi, apakah harga yang ditawarkan market saat ini layak untuk dibayar? Menurut kami ini adalah layak untuk dibayar. Jadi kalau misalnya ini kan bank ya, misalnya ada saya atau kami memiliki tabungan di Bank CMB Niaga, maka tabungan itu akan saya pindahkan, saya belikan sahamnya saja. Namun tetap aja ada resikonya ya. Kenapa kalau kok kami pindahkan, kalau dananya nggak dipakai dalam waktu 5 tahun ke depan, ya mending saya belikan saham ini. Karena bunganya sama. Dan di sini kita mendapatkan perusahaan lebih murah, artinya berpotensi untuk mendapatkan capital gain, selain tetap mendapatkan bunga. Namun itu masing-masing ya teman-teman ya, karena ini tetap beresiko, bisa aja harganya turun lagi bisa, gitu ya. Nggak ada yang menjamin harganya akan naik dalam waktu dekat. Nah, kita akan cek dari sisi yang berikutnya adalah seasonality analysis, ya. Kalau kita cek dari seasonality analysis ya, di bulan Agustus ini potensi untuk naiknya hanya 36%, namun ini sudah naik ya, 6,22%. Dan kalau kita lihat di bulan Februari dan bulan Juli adalah bulan terbaik untuk membeli saham ini ya, di awal Februari sama awal Juli. Ya, dan ini terbukti naik ya di tahun 2022, naik, Juli 2022 juga naik ya teman-teman ya. Oke, ini dari sisi seasonality teman-teman ya. Jadi peaknya hanya di bulan Februari dan Juli sebenarnya. Kalau akhir tahun di Oktober dan Desember pun hanya 50-50. Nah, kita akan cek dari sisi bandarmologinya nih teman-teman ya. Kalau kita lihat secara sekilas ini terjadi distribusi ya. Namun kok harganya naik nih teman-teman ya. Kita cek dari tanggal 28 Juli ini terjadi kayak akumulasi kecil-kecil di sini ya. Kalau kita cek di brokernya ternyata ada broker yang memang cukup mendominasi ya. Pembelian yaitu AI ya dan KZ. Ini broker asing teman-teman. Tadi kita ingat kalau di awal bahwa kepemilikan saham yang di masyarakat itu paling besar dikuasai oleh institusi asing. Nah, jadi kita akan cek foreign flow-nya ya. Nah, di sini lebih jelas lagi kalau dipisah ya teman-teman ya. Terlihat ya dari bulan Mei sampai Juli itu terjadi distribusi secara besar oleh asing. Ya, namun dalam distribusi itu harganya
cenderung sideways. Nah, setelah sideways di sini, kemudian tiba-tiba ada akumulasi lagi kecil dan harganya naik. Padahal dia volumenya nggak sebesar waktu buang. Harganya naik nih teman-teman ya. Nah, ini disimpulkan apa? Apakah ini akumulasi? Menurut kami sih tidak ya. Menurut kami ini bukan akumulasi. Kenapa? Karena biasanya akumulasi itu tidak disertai kenaikan harga. Biasanya ya, namun nggak tahu kalau memang ini ternyata benar akumulasi berarti akan berlanjut ya. Biasanya akumulasi itu sideways atau cenderung turun. Karena orang kalau mau akumulasi, mau kumpulin barang kan pasti nggak pengen harganya naik dulu. Ya, harga naik ini, nah, kalau misalnya skenario-nya adalah ini masih mau buang barang, kemungkinan di sini retail sudah nggak ada yang mau beli barang ini. Kemungkinan ya, retail sudah nggak ada yang mau beli barang ini sehingga harganya dinaikin supaya retail ngelirik ke sini, mulai beli dan asing mulai bisa buang lagi. Kenapa? Karena ingat ya, bandar tuh nggak mungkin bisa buang barang kalau nggak ada yang mau beli, ya kan? Nah, kalau retailnya nggak ada yang minat ke saham ini, maka bandarnya sulit buang barang. Yang caranya supaya minat gimana? Ya harganya digoyang naik, ya. Ini dari sisi bandarmologi ya teman-teman ya. Namun kita nggak bisa tahu motivasi bandar melakukan ini ya. Kita tahu ya bandarmologi itu hanya ilmu menganalisa ini akumulasi atau distribusi. Kalau akumulasi ya kita ikut akumulasi, kalau distribusi kita ikut distribusi. Namun kalau secara analisa ini sih menurut kami bukan akumulasi ya, seolah-olah akumulasi. Namun kayaknya bukan ya. Oke, kita akan masuk ke yang berikutnya yaitu technical analysis ya. Ini adalah range pergerakan harganya teman-teman. Ya secara garis besar sedang sideways ya, namun ini terakhir memang mau membentuk pola uptrend. MA50 akan menyilang ke MA200 seperti yang sebelumnya ya. Ini MA50 menyilang ke MA200, terjadilah uptrend seperti ini, namun ada dividen langsung drop ya dan turun, dan ini akan mengulang yang sama seperti sebelumnya nih ya, polanya sama kan, mengulang polanya sama, naik turun naik. Nah, ini harusnya kalau polanya sama dia akan turun lagi, koreksi ke sini, kemudian dia baru akan naik lagi. Nah, setelah di sini apakah dia akan lanjut naik atau turun lagi seperti yang sebelumnya kita nggak ngerti. Cuma range-nya ya kira-kira seperti itu. Ini koreksinya ya mungkin ada di sini teman-teman ya. Ini sebenarnya ada garis lagi satu di sini ya. Ya, garis satu lagi di sini 1075, turun ke sini, naik lagi kalau misalnya mau polanya sama dengan yang sebelumnya. Nah, secara likuiditas ini per hari diperdagangkan 7,2 juta lembar saham. Kalau kita kalikan dengan harga saat ini ya 7,9 M per hari. Ya, ini 1 bulan terakhir ya, teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya analisa kami. Sudah sangat panjang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa di video kami yang berikutnya.